Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini saya ingin memaparkan tentang uji homogenitas. Nah, uji homogenitas ini, jadi sebelum uji homogenitas kita sudah membahas tentang yang uji normalitas, dan saya yakin teman-teman sudah bisa semua dan sudah paham dari apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Sirin Tintin. Nah, kita lanjutkan di sini uji homogenitas. Homogenitas ini merupakan suatu prosedur uji statistik yang bertujuan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel yang telah diambil berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama. Kemudian uji homogenitas ini hanya digunakan pada uji parametrik yang menguji perbedaan antara kedua kelompok atau beberapa kelompok yang berbeda subjeknya atau sumber datanya. Selanjutnya yang uji homogenitas ini dapat digunakan untuk semua jenis data. Nah, di sini ada banyak jenis uji homogenitas. Ini ada 5. Di sini ada uji F, uji Harley, uji Bartlett, uji Levene, dan uji Cochrane. Ya. Jadi kelima jenis ini nanti kita akan membahas satu saja jenis uji homogenitas, dan saya memilih yang pertama saja di uji F. Nah, jadi uji F ini digunakan untuk menguji homogenitas variansi dari dua kelompok data dengan menghitung perbandingan variansi kelompok data 1 dengan variansi kelompok data 2, lalu membandingkannya dengan F-tabel berdasarkan tingkat keyakinan dan derajat kebebasan kelompok data 1 dan 2. Jadi homogenitas variansi dari dua kelompok. Tadi sudah kita bahas di awal tadi. Selanjutnya yang uji Harley, ini singkat saja saya jelaskan. Setidaknya teman-teman tahu, uji Harley di sini merupakan uji homogenitas yang digunakan untuk beberapa kelompok data dengan jumlah n yang sama. Uji Harley ini dilakukan dengan membandingkan variansi terbesar dengan variansi terkecil. Kemudian uji Bartlett ini digunakan untuk menguji homogenitas variansi untuk lebih dari dua kelompok data. Uji Bartlett lebih cocok digunakan jika ada bukti kuat bahwa data berdistribusi normal. Kemudian untuk uji Levene ini digunakan untuk menguji homogenitas variansi untuk lebih dari dua kelompok data dan merupakan alternatif dari uji Bartlett. Jadi ada hubungannya dengan uji Bartlett. Ya, uji Levene ini dilakukan dengan mencari selisih masing-masing data dengan rata-rata kelompoknya. Uji Levene ini lebih baik digunakan jika jumlah data antar kelompok sama. Kemudian untuk uji Cochrane-nya di sini merupakan uji homogenitas dengan mempertimbangkan seluruh variansi yang akan diuji homogenitasnya. Uji Cochrane ini digunakan untuk data yang bersifat nominal atau ordinal dengan K sampel yang bersifat dependen. Jadi untuk uji F sampai dengan uji Cochrane kita bahas lebih dalam lagi yang uji F. Nah, di sini langkah-langkah untuk uji F-nya, ini yang pertama pastinya itu kita merumuskan hipotesis. Nah, pada langkah ini, kita harus menetapkan H0 dan H1. Jadi H0 ini kita sebut varian data homogen, kemudian H1 varian data tidak homogen. Untuk H0, H1 ini tidak harus H0 dan H1, bisa HA, bisa HB, kayak gitu. Tapi di sini saya pakai H0 dan H1. Nah, untuk menghipotesisnya di sini, untuk varian varian 1 itu sama dengan varian 2. Sama dengan ya. Ini yang paling penting sama dengan. Kemudian untuk H1, varian satunya ini tidak sama dengan varian yang kedua.
saya itu besarkan saja. Nah, oke, kita lanjut. Untuk rumusan hipotesis, saya kira ini umum, jadi teman-teman pasti sudah paham untuk rumusan hipotesisnya. Kita lanjut yang langsung sedikit. Bentar ya. Untuk yang kedua nih. Untuk yang kedua di sini itu kita menentukan taraf signifikansi alfa di sini. Nah, untuk menentukan ini kita harus merancang analisis. Nah, merancang analisis ini merupakan langkah untuk menentukan taraf kesalahan atau signifikansi alfa dan jenis pengujiannya. Kemudian terdapat beberapa taraf kesalahan atau signifikansi, yaitu 5%, 10%, 25%, dan seterusnya. Ini itu sudah saya jelaskan di minggu sebelumnya. Nah, dalam penelitian pada bidang pendidikan, eksakta dan psikologi biasanya menggunakan taraf signifikansi 5% atau 0,05. Nah, langkah selanjutnya di sini kita menentukan varians kelompok pertama, S1. Kemudian untuk yang keempat menentukan varians kelompok kedua. Kemudian yang kelima menentukan varians kelompok yang terbesar. Kita lanjut yang keenam, di sini menentukan nilai F hitung. Jadi untuk rumus nilai F hitungnya ini adalah varian besar dibagi varian kecil. Jadi nanti kita tergantung hasilnya nanti di varian pertama dan kedua ini yang besar mana. Seandainya kalau yang besar ini yang Y, berarti yang di atas itu Y. Kalau yang besar X, berarti nanti yang di atas itu X. Karena ini udah sesuai rumusnya. Ya, jadi untuk keterangannya di sini S kuadrat besar ini sama dengan varian yang nilainya terbesar. Dan S1 kecil ini varian yang nilainya terkecil. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita menentukan F-tabel. Jadi untuk menentukan F-tabel ini bisa berpedoman pada F-tabel. Ya, dengan memperhatikan derajat kebebasan dan taraf signifikan. Tadi derajat kebebasan dan taraf signifikan nanti contohnya nanti bisa dilihat. Nah, kemudian untuk yang kedua di sini menentukan derajat kebebasan untuk pembilang yaitu jumlah data dikurangi 1. Jadi DK pembilang sama dengan N dikurangi 1. Dan untuk derajat kebebasan penyebut yaitu jumlah data dikurangi 1. DK penyebut sama dengan N dikurangi 1. Nah, selanjutnya untuk langkah yang ke-8 di sini, kriteria pengujian F hitung. Sebentar, ini apa ya? Kriteria pengujian F hitung kurang dari sama dengan F tabel. Hasil analisis sampel adalah proses membuat keputusan berupa penerimaan atau penolakan H0 dan sebaliknya. Di sini sudah saya kasih orange, ini perlu diingat nanti untuk hasil akhirnya nih. Jadi apabila F hitungnya kurang dari sama dengan F tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Kemudian untuk apabila F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Nah, di kesimpulannya ini, tentunya H0 ketika ini diterima, itu berarti kedua kelompok memiliki varians yang sama atau skor dari kedua kelompok adalah homogen. Ini, ya, jadi homogen. Kemudian H0 ditolak itu jika kedua kelompok mempunyai varians yang tidak sama. Seperti itu. Mungkin dari langkah-langkahnya teman-teman ada yang ditanyakan. Monggo untuk teman-teman jika ingin menyampaikan pertanyaan atau umpan balik untuk Bu Sri Wahyuni. Sebentar, ini ada hang di laptop. Kalau tidak, kita lanjut ke contoh soal saja biar lebih jelas. Di sini contoh soalnya, seorang peneliti mempunyai data sebagai berikut. Jadi ada kelompok A, 35, 23, 30, 40,
50, 35, 30, 25, dan seterusnya. Kemudian untuk kelompok V, 60, 55, 65, dan sampai 65, dan seterusnya. Nah, di sini kita untuk menguji homogenitas dari dua kelompok di atas, ini heterogen atau homogen, ditolak atau diterima. Jadi langkah pertama tadi menentukan hipotesis. Ini pasti pertama harus menentukan hipotesis. Jadi H0 itu jika varian satunya itu sama dengan varian 2. H1 varian 1 tidak sama dengan varian 2. Nah, selanjutnya untuk yang Untuk yang kedua, langkah yang kedua di sini menentukan taraf signifikan. Nah, ini taraf itu ya, alfa. Taraf nyatanya alfa tadi kita sudah bahas di langkah ya, untuk pendidikan itu adalah 5% sama dengan 0,05. Seperti itu. Nah, di sini di derajat pembilang sama derajat penyebut saya taruh sini biar lebih mudah nantinya. Nah, di sini derajat pembilang itu N1 dikurangi 1 sama dengan 12 dikurangi 1. 12 ini dari mana? 12 itu dari ini, ya. 12 itu dari ini nih. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, jadi untuk datanya 12 dikurangi 1 sama dengan 11. Nih. Kemudian untuk derajat penyebut juga sama. Derajat penyebutnya juga ada 12. Berarti 12 dikurangi 1 sama dengan 11. Jadi sama. Ini data ini juga bisa tidak harus sama 12 12 tidak harus sama. Mungkin kelompok A mungkin 10, kelompok B 12 itu bisa juga. Tapi di sini contoh saya 12 12. Oke, kita lanjut. Langkah kedua tadi. Kemudian untuk langkah ketiga di sini kita menentukan varians. Varians di sini ya untuk X-nya tadi saya bentuk tabel ini biar nanti cara mengerjakannya itu lebih mudah. Bentar ya, Bu. Saya tutup pintu dulu. Baik, kita lanjut. Di sini kita menggunakan tabel biar kita cara mengerjakannya itu lebih singkat dan lebih sedikit gitu. Seperti kemarin UTS, saya juga menggunakan tabel, jadi saya cuma ada 3 lembar. Insya Allah 3 lembar dan lebih ringkes gitu. Nah, oke, kita lanjut di sini. Kita kembali menentukan varians. Di sini X-nya tadi sudah ditentukan tadi ya Bapak Ibu, kita bisa cek aja di sebelumnya. Jadi 35 sampai seterusnya 12 data ini totalnya 396. Totalnya 396. Kemudian untuk Y-nya, kelompok B-nya ini juga 12, totalnya 756. Nah, kita buat X kuadrat karena nanti di variannya ini kita memakai X kuadrat. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa bantu, mungkin cara menghitung saya ada yang salah boleh ya dicek saja. Ini untuk 35 kuadrat itu 1225. Kemudian untuk yang Y 60 kuadrat itu 3600. Baik, teman-teman, sudah paham dari sini? Bapak Ibu? Paham, Bu. Oke. Nah, selanjutnya kita menentukan variannya nih. Menentukan varian tadi kita ingat rumusnya di sini. Mana tadi ya? Nih. Oh, belum, sorry. Rumusnya itu ini nih. Nah, rumusnya S X kuadrat sama dengan akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Dibagi N dikurangi 1. Ini karena ini kuadrat ini nggak kita pakai, jadi akarnya juga nggak kita pakai gitu, Bu. Jadi sudah sama, kita langsung cek aja di sini. Kita langsung masukkan saja, jadi 12 ini
datanya 12 tadi N, terus jumlah dari X kuadrat ini, ya jumlah dari X kuadrat ini 14.228 dikurangi jumlah dari X, karena kita mencari X di sini, berarti jumlah X ini 396 kuadrat dibagi jumlah data N tadi ini 12, jumlah datanya 12, terus 12 dikurangi 1 sama dengan, nah 12 dikali ini saya kira saya hitung ketemu ini, kemudian ini dikuadratkan ketemu ini. Nah ini 12 dikali 12 dikurangi 1 11, berarti 12 dikali 11 ketemunya ini. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu bisa ngecek aja pakai kalkulator nih Bapak Ibu, mungkin saya salah. Kemudian hasilnya ini, hasilnya 13.920 dibagi 132. Ketemunya 105,45. Ini yang varian ke-1. Nah, selanjutnya untuk varian kedua juga sama, data 12 dikali yang Y ya, karena kita pakai yang Y berarti ini jumlah Y-nya. Nih, kemudian untuk jumlah yang ini, jumlah yang Y-nya dikuadratkan ini, terus 12 dikali 12 dikurangi 1 sama. Kemudian hasilnya ini juga bisa dicek Bapak Ibu, terus ini juga bisa dicek, dan hasilnya ini 189,09. Seperti itu. Mungkin dari sini sudah paham ya Bapak Ibu? Kalau sudah kita lanjut. Nah, selanjutnya untuk menentukan F hitung. Untuk menentukan F hitung tadi rumusnya sudah saya kasih untuk varian terbesar dibagi varian terkecil. Karena varian terbesarnya bisa kita cek lagi, kita kembali. Varian terbesarnya itu dari 105 sama 189 itu lebih besaran yang 189,09 dibagi 105,45. 45. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Dan hasilnya 1,79. Ini F hitungnya 1,79. Seperti itu. Saya kira ini sudah sangat jelas sekali. Kemudian kita lanjut yang F tabel. Kita menentukan F tabel, kita melihat dari variannya tadi ya Bapak Ibu, varian nih. Derajat pembilang dan derajat penyebutnya nih 11 dan 11 ya Bapak Ibu, diingat-ingat 11 dan 11 kita masuk di tabel nih 11, jadi pembilangnya 11, penyebutnya juga 11. Nah kita tarik saja, kita bertemu di pusatnya nih. Nah jadi ketemu 2,82. Jadi ini untuk tabel F tabelnya 2,82 ya untuk tabelnya. Kita langsung carinya kalau pakai F tabel seperti ini 2,82. Nah, lanjut ke langkah berikutnya itu di kriteria pengujian. Jadi bandingkan F tabel pada derajat kebebasan pembilang tadi 11, terus dan derajat penyebut itu juga 11, maka F tabelnya di sini 2,8. Nah, karena F hitung kurang dari sama dengan F tabel, karena 1,79 tadi F hitungnya, terus F tabelnya 2,82. Jadi lebih besar yang F tabel, maka H0 diterima. Jadi bersifat homogen. Jadi kesimpulannya di sini, jika H0 diterima, kedua kelompok memiliki varians yang sama atau skor dari kedua kelompok adalah homogen. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk menguji homogenitas. Nah, seperti itu. Kesimpulannya di sini, mungkin sebelum ke kesimpulan, saya bisa ngasih contoh kalau kita memakai SPSS Bapak Ibu. Ya, kita uji juga pakai SPSS. Nih, saya sudah buka SPSS-nya. Nah, pertama kita klik aja di sini, data. Kita enter. Nanti, sorry, belum di sini. Unduh.
Kita ke variabel ya Bapak Ibu, kita ke variabel dulu, ke variabel view. Jadi ditulis data, kita enter. Nah, di sini kita langsung muncul. Tadi yang kedua kita isi aja kelompok, karena data kelompok gitu. Nih. Nah, kita cari kalau kita menentukan ini tetap, kalau desimalnya ini ada di belakangnya, ada di belakang koma ada 2, dibiarkan. Tapi kalau nggak ada ya dikasih 0 gini, seperti ini. Nah, ini saya tulis data kelompok. Ya, data kelompok gitu udah. Selanjutnya di data kelompok ini untuk ini bisa saya kasih scale. Selanjutnya untuk yang kelompok ini saya kasih apa kelompok aja. Kelompok ini data di atas data ya pokoknya kakaknya sesuai tadi ya. Ini kan data kelompok gitu. Nah, untuk di values-nya ini itu saya tulis yang pertama itu kelompok A. Kelompok A kita add. Kemudian yang kedua itu kelompok B. Nah, seperti ini. Udah kita oke. Nah, kalau bentuknya seperti ini biarkan saja. Ini emang udah programnya seperti ini. Nah, setelah kita tulis ini kita kasih di nominal saja. Nah, ini sudah selesai di variabel view ya, di variabel view-nya. Kemudian di data view-nya ini sudah keluar nih data dan kelompok. Nah, seperti ini. Ini saya isi, tadi nilainya sudah saya copy di Excel nih. Jadi nanti tinggal saya copy. Dalam Bu. Ini kelompok 1 sampai kelompok 2 nih. Kelompok 1 dulu. Saya masukkan di sini, di data. Sebentar, sinyal. Nah, ini saya tulis 1. Sorry. 1, 1, 1, 1. Bentar. Nah, ini saya tulis 1 seperti ini. Kemudian saya copy yang kelompok 2. Saya copy kelompok 2. Saya taruh di bawahnya sini. Nah, ini kelompok 2-nya. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kita lanjut ke analyze. Nih, ya, kita compare means. Lanjut kita pakai yang one way ANOVA. Jadi ini ada banyak pilihan ya Bapak Ibu, tapi saya pakai yang one way ANOVA. Nah, kalau sudah seperti ini, data di sini saya klik di sini, terus saya klik panah ini. Jadi masuk di sini. Kemudian untuk yang kelompok, saya masukkan di vektor. Nih, seperti ini. Kemudian di option, itu karena kita mau menguji homogenitas, jadi saya klik yang homogenitas. Tesnya. Kemudian continue, kalau sudah saya oke. Kita tunggu ini akan muncul Bapak Ibu. Nah, sudah muncul Bapak Ibu, di sini tes homogenitasnya sudah keluar. Nah, di sini kita bisa cek. Jadi hasilnya ini di atas 0,05. Di atas 0,05. Jadi homogen. Kalau di bawah 0,05 itu hasilnya heterogen. Jadi tidak homogen gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini untuk pengujian kalau kita pakai SPSS. Nah, kita lanjut. Kita lanjut tadi. Nah, jadi kesimpulannya dalam rangka memastikan hasil analisis statistik yang akurat, valid, dan data dapat diandalkan, uji asumsi dasar memainkan peran penting. Langkah ini bukan hanya sekedar formalitas, tetapi merupakan tahapan yang kritis dalam proses analisis statistik yang memengaruhi kesimpulan dan keputusan yang diambil dari data.
Oleh karena itu, penting untuk memberikan perhatian yang tepat pada uji asumsi dasar dalam setiap analisis statistik yang dilakukan. Jadi terima kasih. Mungkin ada yang kurang jelas bisa saya jelaskan lagi. Monggo Bapak Ibu yang mungkin ada yang kurang jelas. Monggo teman-teman yang mau bertanya atau menyampaikan umpan baliknya. Monggo Bu Sri Wahyuni. Pak Martono Pak Tono sudah jelas? Apa at- belas? atau mungkin Mbak Riris mau menyampaikan pertanyaan? Wahyu. Ya, monggo Bu Dana. Oke, terima kasih. Ini yang disampaikan cara-caranya tadi saya mengikuti. Alhamdulillah saya sudah paham. Namun terkait dengan aplikasi tadi saya masih belum mencoba. Jadi saya seumpama saya secara pribadi dengan Bu Wahyu bisa apa enggak ini ya? Bisa. Bisa Bu Soalnya Dana. untuk SBS ini memang aplikasi baru menurut saya, jadi saya perlu mempelajari cara memasukkan data apa yang disampaikan oleh Bu Wahyu tadi. Kelihatannya saya masih komit Bu, jadi ya saya ingin belajar lagi dengan Bu Wahyu, apalagi nanti ada tambahan dari Bu Fadiana, jadi saya mungkin akan lebih paham lagi. Terima kasih Bu Wahyu dan Bu Dike. Terima kasih Bu Idana. Monggo teman-teman yang lain. Bu Sri Yunani, Bu Bu Nur Wahyu, Hayati. Bu Wahyu. Halo. Dalam. Nggih. Jika suara saya masuk ya, Bu Wahyu. Masuk Bu, nggih. Bu masuk. Saya minta tolong data yang tadi itu dipraktekkan SPSS-nya untuk yang uji normalitas. Oh, nggih. Nah, tadi kan Bu Wahyu sudah bagus mempraktekkan untuk uji homogenitas. Sekarang saya minta tolong dipraktekkan untuk uji normalitas dengan data yang sama. Ayo Bu, coba didemokan. Nggih, Iya, saya bisa. Gampang kok ya, tinggal yang diklik analyze itu ya. iya. Normality test kan kalau uji normalitas. Ini nggih Bu, tetap ANOVA nggih Bu. Kalau itu saya belum belajar Bu. Ayo, Mungkin yang bisa uji saya ini normalitas. Bu, jenengan yang menjalankan, saya yang membantu Oh, interviewnya monggo. ya. Normalitas saya Bu Bagus. Sri Bu, jadi saya belum. Nggih. Ayo Bu Sri. Analyze. Analyze. Oke. Tadi ya. Analyze compare Means. ya, compare means ya. Terus lanjut one way ANOVA sama Bu Kayak tadi. ya. Terus masuk ke dependent list. Yang ya, dependent list itu ada masukkan kelas ke vektor. Yang mana Bu? Ulangi Ini. lagi Bu Rindinding. Ini saya ulangi. Ya, sudah Bu, sudah seperti itu. Ya. Klik option. Oke, option. Terus homogenitas abundance. Terus continue. Oh, mohon maaf, ini kayaknya yang homogenitas. Ini yang homogen Bu, tadi yang diinstruksikan Bu Fadiana yang normalitas. Ulangi lagi. Saya pernah sih Bu Fadiana, cuma saya lupa. Analyze tadi Bu ya, kembali ke analyze ya. Kembali ke analyze ya. Analyze. Deskriptif statistik, pakai yang deskriptif. Yang atas Bu. Yang atas. Kemudian explore. Ada tanda Explore. Ini saya taruh sini. ya. Ini saya taruh sini. Okay. Ya. Ya. Yang ini saya pernah ya. Terus? Ya, terus masuk ke bukan option plot. Apa? Apa ya Bu? Statistik. Saya klik-klik nih.
Oh, plot, iya. Oh, masuk plot. Oh, terus Oke. plot. Iya, Oh ya, plot, plot terus ini normalitas ya. Saya pernah ya ini. iya. Oke, Continue. Oke. 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 Bentar ditunggu. Masih loading. Ditarik ke bawah itu loh. Ditarik ke bawah nanti ada Oh iya. cerita itu. Heeh. Bentar. Ada enggak? Udah ada, Bu. Oh, berarti ada yang salah tadi. Ulang Coba. lagi. Itu, oh, bukan di situ, Bu, ya kayaknya. Bentar ya. Ulang lagi dari awal. Analyze, strategic receive, terus explore. Ininya kayaknya yang di sini, Bu, ya. Nah, kelompok Masuk itu ke masuk faktor factor list. list. Benar. Oke. Oh, sorry, nggak di sini. Plot, kemudian normalitas sudah. Tim, faktor, dependent together. Itu dependent together. Oh, dependent together, nggih. Ampun, nggih, Bu. Belum masuk, Bu. Kok udah muncul? Belum muncul, Bu. Kok salah lagi? Harusnya sudah. Belum mau, Bu. Apa ini plot, Bu? Statistik, Bu, ini. Betul. Yang mana? Ini. Enggak, benar Itu plot. ambil. Itu. Plot. Oh, faktor level. Tadi sudah faktor level ya? Faktor level. Faktor level together. Apa ini statistik, ya, Bu? Itu Saya betul. keluar Ya. kok, Bu. Tapi saya lupa, Bu. Dependent list, plot. Terus kemudian plot, theme and lib. Kemudian histogramnya klik, Bu. Mana? Ya, atas kanan atas. Bawahnya steam itu loh, Bu. Bawahnya steam. Kanan. Ke kanan, Ini? ya. Ya. Yang ini enggak? Enggak. Loh. Oh ya, keluar, Bu. Muncul. Sabar dulu. Ini homogenitas, ini ANOVA. Bawahnya. ini enggak, Bu? Nah, ini normalitasnya nih. 0,189, 0,29. Jadi di atas 0,05. Berarti homogen. Tadi kan homogen untuk yang normalitas. Kok homogen? Berdistribusi normal. Iya, distribusi normal. Itulah homogen saya. Iya, Bu. Mungkin teman-teman masih ada yang ditanyakan? Cukup, Diulang teman-teman? lagi, Bu. Yang normalitas diulang lagi, Bu. Normalitas. Iya. Baik. Normalitas. Analyze. Analyze. Descriptive statistik. Statistik. Explore. Explore. Iya. Ini yang data. Yang data ini Awalnya, ditaruh itu di awalnya kan gitu. awalnya gini ya, Bu Dana. Iya. Terus data ini ditaruh di Lagi. dependent. Dependent. Ya. Dependent itu apa toh? Dependent itu? Dependent list apa? Variabel terikat. Variabel terikat. Ya, Kemudian terus kalau faktor list itu berarti ininya apa? kelompok. Banyaknya kelas. Oh, kelas. Ya, kelompok. Misalnya antara kelas eksperimen sama kelas kontrol. Kalau ini kan dinamakan kelompok 1, kelompok 2. Kalau Oke. di penelitian sungguhan itu mungkin antara kelas eksperimen dengan kelas
kontrol. Berarti yang dimasukkan di faktor list apa? Bukan kelompok namanya, tapi kelas. Karena ini contohnya pakai istilah kelompok, berarti yang dimasukkan di faktor list itu adalah kelompok. Kelompok. Itu ya. Terus habis itu, Plot. Plot. sebentar belum balik lagi. Di kotak display ini kan ada boot, statistik, plot. Plot, Ya. ya. Yang diklik itu yang boot. Boot. Nah, sedangkan yang ini ada statistik, plot, option, bootstrap. Yang diklik mana tadi? Enggak, Bu, yang samping, yang samping. Sebelah kanan, Bu. Ya, plot. Plot saya klik. Terus Dependence together. Ini centang. Centang, stem, centang, histogram, centang. jangan lupa normalitinya itu yang penting. Oke, ini sudah. Kalau histogram itu bisa dicentang, bisa enggak. Tapi yang harus dicentang, yang wajib itu Normality plot. plot. Karena Ya. kita ingin menguji normalitasnya. Oke. Setelah Terus itu continue pidana. continue. Iya. Habis itu oke. Coba oke lah. Klik oke, Bu. Menunggu hasil. Ini Bu. Ini Bu normalitas. 0,189 dan 0,290. Yang dilihat itu yang di bagian kolom SIG. Nah, SIG itu kolom SIG ya. Boleh dilihat keduanya. Jadi semuanya sudah menyimak ya. Sekalian saya memberi penjelasan ya. Iya, Di Bu. sini ada dua jenis uji normalitas. Yang pertama menggunakan Kolmogorov-Spinov, yang kedua menggunakan Shapiro-Wilk. Tuh. Nah, biasanya kalau misalnya salah satu ada yang tidak sama misalnya ya hasilnya, maka boleh menggunakan salah satu. Tapi kalau kedua-duanya juga lebih menguatkan. Maksudnya bagaimana? Jadi untuk membaca setelah pakai SPSS, untuk membacanya itu yang dilihat Bapak Ibu ada di kolom signifikan. Ya, di Kolmogorov signifikannya 0,2 untuk kelompok A atau untuk kelas kontrol. Untuk kelompok B atau kelas eksperimen misalnya ya, itu signifikansinya juga 0,2. Kalau dipakai Shapiro, signifikansinya 0,189. Kelompok A, kelompok B 0,29. Nah, kalau kita lihat nilai-nilai ini kan selisihnya nggak besar toh, antara 0,2 terus di bawah 0,2 sedikit sama di atas 0,2 sedikit. Jadi datanya ini cantik ya, nggak ekstrim. Nah, sekarang kalau sudah bisa membaca signifikansinya, Bapak Ibu gimana cara memutuskan? Dibandingkan sama derajat ini, tingkat kepercayaannya. Tingkat kepercayaannya kan 0,05 kan ya? Iya, oke, Bu. Errornya itu loh, error yang boleh ditolerir itu sebesar 5% toh. Berarti kan 0,05. Kalau penelitian sosial. Berarti dibandingkan dengan 0,05. Sekarang 0,2 dengan 0,05 itu lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar. Lebih besar kan ya? Kalau 0,189 dengan 0,05 lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar juga. Lebih besar. Kalau nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 berarti H0 diterima. Jadi kalau sudah pakai SPSS untuk uji normalitas sama uji homogenitas, Bapak Ibu tidak perlu
membuka tabel Z maupun tabel F ya. Tabel Tidak F tadi. tidak perlu membuka tabel Z atau tabel F. Jadi kalau hitung manual itu kan perbandingannya membandingkan antara F hitung dengan F tabel. Ya. Itu kalau uji homogenitas. Kalau uji normalitas membandingkan antara Z hitung dengan Z tabel. Itu. Tapi kalau pakai SPSS tidak perlu membuka tabel. Yang dijadikan bahan perbandingan itu adalah signifikansinya, yaitu berapa? 0,05. Paham ya? Paham, Bu? Oke. Itu. Jadi kalau signifikansinya lebih besar dari 0,05, artinya H0 diterima. H0 diterima. H0 itu kan selalu positifnya ya. Jadi misalnya mau menguji apakah data saya berdistribusi normal atau tidak, maka H0 itu selalu yang positifnya. Artinya apa? H0 itu kita buat hipotesis yang mengatakan bahwa data berdistribusi normal. Sedangkan H1 itu adalah lawannya. Berarti H1 adalah data tidak berdistribusi normal. Sama dengan uji homogenitas. Uji homogenitas H0 juga data homogen. Sebaran data homogen. Ya kan ya Bu Wahyu ya? Oke, Bu. H1 data tidak homogen. Heterogen. Ya, atau dengan kata lain heterogen. Tapi biasanya pakai negatifnya, lawannya. Jadi lawannya homogen apa? Tidak homogen. Tidak. Karena tidak homogen itu belum tentu heterogen. Oke, Bu. Ya. Nah, sekarang sebelum saya menambahkan, silakan Bapak Ibu tanyakan dari apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompoknya Bu Sri Wahyuni dan Bu Rintin Tim. Saya mengapresiasi dan bangga dengan kemajuan belajar dari kelompoknya Bu Wahyu dan Bu Sri Rintin Tim. Ya, meskipun saya minta untuk mengulangi lagi, tapi kemajuan belajarnya sangat-sangat signifikan. Dan saya senang, saya bangga dengan Bu Sri Wahyuni dan Bu Sri Rintin Tim. Keren. Terima kasih belajar. Silakan ditanyakan kalau ada yang kurang jelas, terus nanti bisa berkembang diskusi dan nanti saya tambahkan. Monggo yang lain silakan ditanyakan kalau ada yang masih kebingungan. Izin Bapak Diana, ini sebenarnya saya punya soal yang mungkin biar teman-teman bisa atau mungkin nggak usah. Ini ada soal sebenarnya, Bu. Saya juga buat soal ini. Gimana teman-teman kira-kira sanggup menjawab tidak ya? Dicoba, Bu. Monggo. Ini dipahami dulu dari uji normalitas sama uji homogenitas, terus nanti baru praktek. Oke. Tapi bisa juga sih praktek terus nanti sambil mengerjakan kan nyari-nyari teori. Monggo yang mau bertanya, Bu, Bapak Ibu. Pak Tono di mana, Pak Tono? Bu, mohon maaf, ini juga Zoom di elaborasi pemahaman guru penggerak. Oke, Pak. Semangat, Pak. Monggo Bu Sri Yunani, jika ada yang mau ditanyakan. Sepertinya sudah paham semua, Bapak Ibu. Mungkin kalau mau belajar SPSS, nanti bisa bertemu dengan Bu Ayu sebelum dijelaskan Bu Fadiana minggu depan. Saya juga belajar, Bu Dike.
itu Bu Dike yang ingin saya tanyakan. Jadi Nggih, kapan monggo Bu Sri dijadwalkan sama Yunani. Bu Wahyu dulu biar nanti Bu Fadiana tidak terlalu repot ngajarin kita semuanya dari nol. Jadi kita agendakan sama Bu Wahyu dulu, begitu Bu Dike. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuna. Mungkin bisa dijadwalkan. Judulnya belajar bareng-bareng, Bu. Iya, Oke, kemarin nggak ada yang ini ditanyakan. sudah dijadwalkan besok hari Sabtu. Itu rencana yang berkenan itu mau diajak ke rumah Bu Wahyu sekaligus Bu Wahyu itu mau bakar-bakar katanya. Monggo yang berkenan besok hari Sabtu datang ke Bu Wahyu mau dijelaskan SPSS, terus kemudian ada banyak kok kemarin ilmu dari Bu Wahyu itu medley juga bagi yang belum paham nanti sama-sama datang ke sini. Mungkin ada yang ditanyakan, monggo Bu. Bu Idana sudah paham, Bu Idana? Insya Allah sudah Bu Wahyu. Alhamdulillah. Monggo Bu Dike, ini teman-teman kelihatannya pada semuanya tidak mampu berkata apa-apa lagi. Monggo dilanjut. Bagaimana Bu Fadiana? Ditutup Agenda atau berikutnya lanjut? bagaimana ini? Saya minta tolong di apa? Stop dulu tampilannya saya biar bisa share screen.